Aku kemarin melihat postingan TikTok seperti ini. List pelajaran paling gak penting di sekolah: kimia, olahraga, agama, kesenian, sosiologi. Kita langsung ke pembahasan pendidikan. Sebenarnya mata pelajaran ini masih penting menurutku, terutama kesenian. Kenapa? Karena ada seseorang yang gagal masuk ke jurusan seni dan jadi villain di kemudian hari. Ciri-cirinya itu kumis kotak. Sebenarnya ada pembelajaran yang penting tapi dilupakan di sekolah. Yang pertama, cara menyusun rencana dan tujuan hidup. Lu udah tahu belum tujuan hidup lu apa? Nikahin waifu, jadi Raffi Ahmad yang dapat honoris causa, atau jadi ketua kominfo? Aku banyak bertanya ke anak-anak sekolah, mereka itu gak paham tujuan hidupnya itu apa. Memang di awal masa kecil kita begini, aku ingin jadi astronot. Sekalinya ada gede, yang penting dapat kerja, alhamdulillah. Kok bisa gitu kan? Seharusnya sekolah itu selain mengajarkan tentang akademik, tapi juga mengajarkan tentang filosofi hidup. Yang kedua, keterampilan keuangan pribadi. Sekolah itu jarang mengajarkan kita tentang cara mengelola uang, cara investasi, minimal cara nabung lah. Kalau ada mata pelajaran ini, mungkin generasi alpha atau generasi kedepannya gak akan mau ngepinjol, karena mereka akan paham tentang cara manajemen keuangan serta cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, keterampilan komunikasi dan negosiasi. Aku sewaktu baru masuk kuliah, aku banyak banget ngelihat mahasiswa yang gak paham public speaking. Kadang kalau udah di depan kelas macam ini nih, ekspresinya tuh begegap. Padahal public speaking dan teknik negosiasi itu penting dalam kehidupan. Cara berretorika dan dialektika itu juga dibutuhkan. Aku harap kedepannya ada mata pelajaran khusus public speaking. Yang keempat, kesehatan mental dan emosional. Ini penting karena banyak orang bilang mental health itu untuk orang lemah. Sekalinya dia kena musibah berat, menangis, menyesal, salahkan pemerintah. Padahal sejatinya kesehatan mental itu penting, apalagi pengendalian emosi. Karena mungkin kalau ada pembelajaran ini, bisa jadi generasi kedepannya gak kayak Gen Z, alias mentalnya udah kuat. Dan netizen Indonesia gak barbar lagi karena mereka udah bisa mengendalikan emosi. Yang kelima, keterampilan memasak dan nutrisi. Ini penting, apalagi banyak perempuan sekarang tak mau masak karena filosofi ini. Kamu cari istri atau pembantu? Nanti anakku lapar. Ma, aku lapar, tolong masak. Siapa yang ngajarin kamu jadi patriarki begini? Anak lapar dikasih paham feminis. Jangan sampai seperti itu ya. Keterampilan memasak dan nutrisi ini juga bermanfaat untuk mencegah anak stunting di kemudian hari. Yang keenam, manajemen waktu. Orang Indonesia itu punya budaya ngaret alias suka menunda-nunda. Kadang kawan tanya, kau di mana? Dia cakap, aku OTW. Padahal lagi di kasur tuh. Kalau dibandingkan negara maju itu lebih tepat waktu. Jadi kalau ada mata pelajaran ini, mungkin kita bisa lebih disiplin. Yang ketujuh, keterampilan sosial dan etiket. Ini wajib diajarkan, terutama dalam hal mematuhi aturan. Orang kita tuh punya prinsip yang bisa bikin Rocky Gerung salto belakang. Prinsipnya tuh kayak gini, peraturan ada untuk dilanggar. Ada aturan bilang polusi suara itu tidak boleh, dia putar sound raksasa. Padahal ini negara hukum. Seharusnya sejak dini diajarkan tentang keterampilan sosial dan etiket. Yang terakhir, kewirausahaan dan inovasi. Di sekolah kita selalu dididik untuk menjadi karyawan. Apalagi orang tua kita selalu bilang, nanti kamu sekolah ya nak, dapat nilai bagus, gabung PNS. Bukannya aku merendahkan profesi karyawan. Karyawan itu profesi yang mulia. Tapi ingat, jika mayoritas orang tidak mau berwirausaha, maka lowongan kerja akan terbatas. Inilah alasan kenapa banyak pengangguran. Yang buka usaha sedikit, yang melamar pekerjaan itu banyak. Begitu. Kesimpulannya, semua mata pelajaran itu penting. Tapi semoga saja mata pelajaran yang aku sebutkan tadi benar-benar dijadikan mata pelajaran khusus di sekolah. Gimana menurut kalian? Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.